Kemudian, saudaraku, saya ingin ngajak Anda melanjutkan akan apa yang sudah kita pelajari kemarin. Inilah perbedaan. Yang satunya, Lazarus ada di pangkuan Abraham, dan dia mengalami akan damai sejahtera, sukacita, dan penghiburan yang luar biasa di kekekalan. Ayat 23, maaf. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur, dan sementara itu ia menderita sengsara di alam maut. Ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Jadi Abraham itu sedang mangku Lazarus. Dia lihat yang istimewa, yang luar biasa, di sini dikatakan oleh Tuhan Yesus bahwa orang kaya itu mengenali Lazarus. Meskipun Lazarus mungkin sudah berubah ya, tapi dia tahu, saudara. Dari jauh, dia memandang ke atas, jarak jauh. Matanya cukup tajam untuk mengenali bahwa itu Lazarus, bahkan itu Abraham, dia tahu. Dan dia memanggil Bapak Abraham, itu ayat 24. Artinya apa? Dia juga ingat bahwa dia adalah orang Yahudi. Abraham adalah bapak orang beriman. Jadi ini adalah kisah yang betul-betul membuat kita harus sadar, saudaraku ya. Ayat 24, lalu ia berseru, katanya, Bapak Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Tetapi Abraham berkata, anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Nah, sampai di sini kita akan coba renungkan, saudaraku. Ayat yang ke-24, yaitu seruan dari si orang kaya ini, tadi sudah saya sebutkan bahwa ini membuktikan bahwa di sana, di dalam sengsara api yang menyala-nyala itu, di alam maut itu, orang masih sadar. Sakit tapi sadar. Kemudian dia mengatakan, aku perlu air, berarti dia kehausan. Tapi dia berkata, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Saudara pernah kehausan? Pernah haus. Haus itu paling berat, saudara. Kalau lapar itu bisa ditahan. Kalau haus itu berat sekali. Jadi kalau nggak makan itu beberapa hari masih bisa tahan. Tapi kalau nggak minum, aduh, berat sekali, saudaraku. Nah, ini kehausan. Tapi nggak mati-mati, saudara. Jadi jiwa dan rohnya itu terbakar di api yang menyala itu, tapi sadar. Ini yang mengerikan, saudara. Dan dia masih bisa teriak-teriak, masih bisa mengingat semuanya. Jadi sudah jangan mikir bahwa nanti kalau sudah di sana lupa semua. Enggak, masih ingat. Dia ingat akan apa yang dia lakukan di atas muka bumi. Dan ketika dia berkata, Bapak Abraham, kasihanilah aku, berarti dia mau bertobat, betul ya? Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, itu berarti dia mau merendahkan diri. Lazarus yang tadinya adalah orang yang dia anggap bukan manusia barangkali ya, sederajat dengan anjing. Tapi dia sudah mau merendahkan diri. Jadi terjadi pertobatan loh, saudara. Di alam maut itu terjadi pertobatan, tapi itu tidak mengubah keadaan. Ini prinsip. Jadi jangan dipikir bahwa nanti di sana setelah bertobat sungguh-sungguh nanti bisa keluar dari alam maut dan kemudian masih ada kesempatan untuk diselamatkan lagi. Tidak ada kesempatan. Kalau mau diselamatkan, mau bertobat, ya hari ini, saudara. Karena kita nggak tahu kita diberi kesempatan hidup sampai kapan. Sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Inilah pelajaran yang kita harus ingat senantiasa di ayat 24 ini. Sedang ayat 25, Abraham menjawab. Tetapi Abraham berkata, anak,
berarti ini anaknya Abraham. Saudara, jangan kita menepuk dada dan berkata, aku ini anaknya pendeta, aku ini anaknya majelis. Jangan, saudaraku ya. KTP-ku Kristen sejak lahir, itu nggak ada artinya. Tapi apakah Anda, saya memiliki dan dimiliki oleh Kristus Yesus Tuhan. Bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedang Lazarus segala yang buruk, sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Pelajaran apa yang kita petik dari satu ayat ini? Begini, saudaraku. Apa untungnya, apa gunanya orang mendapatkan kesenangan seumur hidup, dia berlimpah-limpah seumur hidup, bersukaria seumur hidup, memuaskan akan semua yang dia inginkan seumur hidup, begitu mati, dia binasa. Apa artinya itu? Sebaliknya, ketika seperti Lazarus dia sangat menderita, tetaplah bertekun, tetaplah setia. Tetaplah percaya bahwa hidup kita bukan hanya sementara di bumi ini. Kehidupan sementara di bumi ini kita lalui. Saya seringkali katakan hidup di dunia ini adalah tugas. Tujuan kita adalah surga. Berkumpul, bersatu dengan Sang Juru Selamat Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi, tidak ada gunanya saudaraku mau senang-senang di bumi ini kalau mati seperti orang kaya itu. Sebaliknya ketika ada pencobaan, ada kesusahan, jangan putus asa. Jangan menukar akan keselamatan hanya karena engkau susah di bumi ini. Bertahanlah, bertekunlah, percayakanlah seluruh kehidupanmu kepada Dia. Dan ketahuilah bahwa ketika semuanya ini usai, kita memasuki kehidupan yang sesungguhnya. Di sini ini segala kemuliaan akan berlalu. Di sini ini segala kebanggaan akan lewat. Di sini ini segala kecantikan akan berubah. Segala ketampanan juga akan kita tinggalkan. Segala kebanggaan yang paling dibanggakan, apa entah saudaraku, itu pun juga harus dilepaskan pada waktunya. Sebab itu mari kita pikirkan perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Kemudian ayat 26 katakan selain daripada itu di antara kami dan engkau, ini penting, terbentang jurang yang tak terseberangi supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ pada kami tidak dapat menyeberang. Tidak ada jembatan penyeberangan. Nggak ada. Jadi terpisah selama-lamanya. Sebab itu pesan ayat 26 ini apa saudaraku? Tidak ada kesempatan lagi ketika seseorang sudah mati. Hanya ada dua. Apakah kita bersama dengan Tuhan di dalam Firdaus, selama-lamanya dalam sukacita dan damai sejahtera, ataukah di alam maut. Nggak peduli latar belakangnya. Orang kaya, orang pintar, orang dihormati, orang terpandang, nggak peduli. Apakah dia nanti akan berada di sana atau yang di sini. Itu, ketetapan itu harus kita pastikan sementara kita hidup di atas muka bumi. Kalau nanti sudah di sana, sudah tidak ada kesempatan. Itulah yang diajarkan oleh Tuhan Yesus melalui perumpamaan orang kaya dan Lazarus yang miskin. Saya berharap ini boleh menjadi berkat dan menjadi satu prinsip bagi saudara-saudari. Sesusah apapun kondisi Anda, jangan menukar akan keselamatan yang Tuhan berikan. Tetap berpegang pada Dia, bertekun. Tuhan menyertai saudara-saudari sekalian. Haleluya. Amin.